Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Rin Ainur Rahmi. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara membuat background di aplikasi CorelDRAW X7. Sebelum kita praktek nanti di Labcom, kita simak dulu videonya ya. Pertama-tama kita men-set dulu lembar kerjanya seperti ini. Seperti pada materi kemarin, cara men-set lembar kerja di CorelDRAW. Setelah sudah, kita akan mengimport gambar ke lembar kerja dengan cara klik File, kemudian pilih Import. Pilih gambar ini dulu. Klik import, kemudian tarik mouse-nya seperti ini, di-drag, kemudian lepas. Nah, sehingga muncul seperti ini. Kita akan membuat background atau motif seperti ini ya, dengan menggunakan menu ini. Freehand, two-point line, bezier, pen, B-spline, polyline, three-point curve, atau smart drawing. Tapi karena saya lebih sering menggunakan polyline, di video kali ini saya akan lebih banyak menggunakan fitur polyline untuk menggambar menggambar background ini. Pertama, untuk segi empatnya, saya gunakan menu rectangle tool, klik satu kali, kemudian buat persegi 4 dengan cara menarik atau mendrag, kemudian lepaskan. Kembali lagi ke pick tool, dan ini sudah tergambar segi 4-nya atau persegi panjang. Kemudian kita lanjut membuat pola seperti ini, bisa menggunakan freehand, bisa menggunakan bezier, atau bisa menggunakan polyline. Jika menggunakan freehand, hasilnya akan seperti ini. Jangan sampai putus, sampai kembali ke titik awal. Nah, ini menggunakan freehand. Kita zoom, ini garisnya sudah nyatu, kemudian bisa digeser ke atas seperti ini. Nah, untuk membuatnya rapi, kita bisa mengedit polanya dengan cara mengklik objek, kemudian klik kanan, lalu pilih Shape Tool. Kemudian zoom. Di sini ada beberapa titik di mana berfungsi sebagai penghubung antara garis satu dengan yang lainnya. Kita rapihkan, mulai dari sini kita tarik. Nah, kemudian di sini ada tanda panah, dilambangkan garis biru. Ini fungsinya untuk melengkungkan garis. Nah, seperti ini juga. Apabila ingin memunculkan garis yang tadi lagi, garis biru yang tadi, klik titik di mana tempat perpotongan antara tempatnya persambungan antara garis satu sama garis lain. Nah, titiknya seperti ini. Klik, kemudian akan muncul. Nah, seperti itu. Kemudian ini edit lagi, ini turun ke bawah. Kemudian samping sininya. Kurang lebih seperti inilah ya. Nah. Oke.
Kemudian kita kembali lagi ke Pick Tool. Pewarnaan, kita bisa memulainya dari pola segi 4 ini sebagai background. Caranya, klik objek yang ingin diwarnai, kemudian pilih color. Atau edit fill juga boleh. Nah, pilih uniform fill. Uniform fill itu artinya warna blok, tidak gradasi. Pilih warna yang sesuai dengan warna ini. Kita bisa geser. Ya, mirip-mirip seperti inilah ya warnanya. Kemudian klik OK. Warna bordernya atau warna garis pinggirnya juga bisa diubah. Untuk warnanya agar sama dengan pola yang di dalam ini, kita bisa menggunakan fitur Color Eyedropper Tool. Klik, sehingga muncul icon seperti itu, seperti pipet ya. Kemudian klik 1 kali, nah, kemudian muncul kursornya berubah menjadi ember seperti itu. Arahkan ke border atau ke garis dari pola segi 4 ini sampai terlihat tanda segi 4 seperti kecil seperti itu. Tandanya itu siap mewarnai garis atau border dari segi 4 tersebut. Klik. Nah, ini sudah diwarnai. Kemudian jika sudah, kembali lagi ke Pick Tool. Untuk mewarnai objek ini juga sama. Caranya klik objeknya, kemudian pilih Edit Fill. Pilih Uniform Fill, kemudian cocokkan dengan warna seperti ini atau bisa juga dengan warna yang kalian inginkan. Kita cari warnanya. Lumayan mirip ya. Jika sudah, klik OK. Kemudian untuk mewarnai border atau garis pinggirnya, kita gunakan lagi fitur Color Eyedropper Tool. Klik, kemudian pilih warnanya, klik, kemudian arahkan ke garis polanya sampai muncul icon kecil seperti pada layar ini. Kemudian jika sudah, klik. Nah, sehingga garis pinggir sudah terwarnai sesuai dengan warna dasar polanya. Kemudian balik lagi ke Pick Tool. Lanjut ke objek selanjutnya. Selain menu freehand, kita juga bisa menggunakan menu polyline. Cara untuk memunculkan menu polyline atau icon atau fitur polyline, klik bagian panah sebelah sini. Klik, kemudian pilih polyline. Cara menggunakan fitur polyline, kita mengklik atau menitik, membuat titik di sudut di tempat-tempat yang sekiranya bisa untuk dibuat objek sesuai dengan polanya. Contoh seperti ini. 1, 2,
3, 4, 5. Kemudian jika sudah, klik Pick Tool. Garis polyline bisa membuat objek jika titik pertama bertemu dengan titik terakhir. Apabila tidak bertemu titik pertama dan titik terakhir, dia belum bisa menjadi objek, hanya bisa membuat garis. Kemudian pilih menu Shape Tool untuk membuat atau mengedit garisnya agar sesuai dengan pola. Klik. Kemudian kita zoom. Untuk membuat lengkung atau membuat cekungan pada garis, kita bisa menggunakan fitur atau icon atau menu curve. Caranya, arahkan ke garis yang ingin kita buat lengkung hingga terlihat garis lengkung atau garis kurva seperti ini. Awalnya hanya perhatikan pada kursornya. Awalnya kan gambar persegi ya. Jika didekatkan ke garis, nah dia akan berubah menjadi kurva, bukan kurva ya, seperti tanda bendera atau tanda equal. Jika sudah, klik kanan mouse-nya, pilih menu To Curve. Nah, kemudian bisa memulai untuk melengkungkan sesuai dengan polanya. Jika belum sesuai, bisa klik titik penyambung antara garis satu dengan yang lainnya, sehingga muncul tanda biru. Seperti ini, kemudian atur sesuai dengan polanya. Jika hilang, munculkan kembali. Oke, bagian bawahnya juga. Caranya sama. Klik kanan, kemudian pilih menu curve. Kita bisa mulai lengkungkan. Kurang lebih seperti inilah ya. Bagian bawahnya juga sama. Arahkan ke garisnya, kemudian klik kanan, pilih menu To Curve, sehingga garis bisa dilengkungkan. Seperti ini. Gambarnya. Kemudian setelah itu, pindahkan ke samping. Agar posisinya sama, bisa menggunakan menu ini. Caranya, tekan tombol Ctrl, kemudian geser objeknya. Seperti itu. Dengan catatan objeknya harus diklik dulu. Ulangi ya. Objeknya harus diklik dulu, kemudian tekan tombol Ctrl, kemudian geser ke posisi yang diinginkan. Ya, kemudian lepas. Teknik pewarnaannya sama, yaitu klik objeknya, kemudian pilih Edit Fill, pilih Uniform Fill. Pilih warna yang sesuai dengan gambar ini atau pola itu. Pola yang di samping ya. Agak coklat.
Coklat tapi kaya sih. Kurang lebih seperti inilah ya warnanya. Tekan atau klik OK. Warnai bordernya, sampingnya dengan menu Color Eyedropper Tool. Klik, kemudian, nah, seperti ini. Jadi, sudah hampir mirip ya, terlihat. Yang terakhir, kita coba gunakan menu Bezier. Klik panahnya, ganti dengan menu Bezier. Menggambar boleh langsung di sini atau boleh menjiplak pola dulu. Seperti tadi freehand tool itu tidak menjiplak pola, tapi langsung menggambar di sampingnya saja. Kemudian tadi juga dengan menu polyline itu bisa juga tidak gambar langsung, menjiplak dulu itu boleh, tergantung dengan keinginan kalian. Untuk menu Bezier, kita coba tidak menjiplak, usahakan mirip ya, dengan cara klik satu titik ke titik lain. Nah, kurang lebih seperti ini. Jika sudah, kembali lagi ke Pick Tool. Kemudian, membuat garis lengkung agar terlihat seperti ini. Caranya, klik objek yang ingin dibuat lengkung, kemudian pilih Shape Tool, klik, zoom sedikit, kemudian arahkan kursor ke garisnya, sampai gambarnya berubah. Yang tadinya kotak jadi di kurva seperti itu. Klik kanan, kemudian pilih menu To Curve. Jika sudah, buat polanya hingga sama seperti ini. Tarik. Nah, kemudian sampingnya juga agak menukik ya. Enggak yang ini banget. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian kembali lagi ke Pick Tool. Oke. Diwarnai, pilih objeknya, kemudian klik menu Edit Fill, pilih Uniform Fill, cari warna yang mendekati dengan objek ini. Agak kuning ya. Agak kuning, tapi masih ada orange. Kurang ya. Nah, kurang lebih ini. Klik OK. Untuk bordernya, pilih menu Eyedrop Tool, kemudian arahkan ke garisnya. Ya, untuk background kurang lebih seperti ini. Kalian bisa memanfaatkan menu-menu yang tadi untuk membuat pola. Seperti apa yang ingin kalian buat. Ini sebagai contoh untuk membuat objek atau juga bisa untuk membuat background. Bisa dengan menggunakan menu-menu ini, ada freehand, 2-point line, ada Bezier, ada pen, ada B-spline, ada polyline, ada 3-point curve, ada smart drawing. Kalian bisa pilih salah satu. Untuk membuat persegi panjang atau persegi, kalian bisa menggunakan menu rectangle tool. Dan untuk membuat lingkaran-lingkaran kecil seperti ini, kalian juga bisa memanfaatkan ellipse tool. Seperti itu ya. Kemudian untuk cara mewarnai, kalian tinggal klik edit tool.
edit fill, maaf, atau juga bisa menggunakan eyedrop tool, color eyedrop tool, untuk membuat warna-warnanya sama seperti yang kita inginkan. Oke, untuk video kali ini sekian dulu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di hari Jumat untuk kita praktek di lab komputer sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.